Hai sobat desa semua, kembali lagi bersama Odes di sini. Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam kerangka membangun pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu faktor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak pada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Membangun partisipasi efektif masyarakat sudah tentu akan lebih memperkuat kapasitas yang dimiliki suatu desa. Peran masyarakat desa ini sangat penting untuk mewujudkan desa mandiri dan inovatif. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun desa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Karena desa tidak akan maju, inovatif, dan mandiri tanpa dukungan dari masyarakat desa. Peran masyarakat desa secara aktif partisipatif. Di sini, masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan regulasi. Partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Partisipasi dalam proses pembuatan yang hal itu bisa dilakukan melalui BPD atau ke kepala desa. 2. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam kerjasama, pengawasan, kemampuan kreatif dan inovatif, serta kemampuan teknis. 3. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musdes maupun tindak lanjut hasil keputusannya. 4. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan regulasi. 5. Menyampaikan aspirasi, pandangan, kepentingan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis. 6. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musdes secara demokratis, transparan, dan akuntabel. 7. Dan sebagai langkah evaluasi, masyarakat dituntut memberikan koreksi dan rekomendasi terkait efektivitas regulasi. Hak dan kewajiban masyarakat desa. Ruang lingkup pengaturan hak masyarakat desa diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri. Sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik. Hak masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut. 1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. 3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 4. Memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi A. Kepala desa, B. Perangkat desa, C. Anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau D. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. 5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Kewajiban masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa. 2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. 3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. 4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Dan 5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Masyarakat desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-Undang 1945. Hak-hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak dan aman serta pelayanan dan hal lain yang diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang-undang, seperti kewajiban untuk membela negara dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah masyarakat hanya berhak meminta dan mendapatkan informasi saja? Pasal 68 ayat 1 huruf A Undang-Undang Desa menyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sedikit berbeda dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak A. Melihat dan mengetahui informasi publik, B. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, C. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang, dan atau D. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat terhadap informasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lebih luas dibanding yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Pada Undang-Undang Desa, hak yang dimiliki oleh masyarakat hanya pada tataran meminta dan mendapatkan informasi saja. Sedangkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan tentang hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Amanat Undang-Undang 1945 memungkinkan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang dimilikinya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyebarluasan informasi dan pembangunan di desa. Pembatasan hak masyarakat hanya meminta dan mendapatkan informasi tanpa diberikan hak untuk memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat. Masalah tersebut dapat muncul apabila desa tidak proaktif dalam menyebarluaskan informasi di bawah kekuasaannya. Partisipasi masyarakat desa, hak atau kewajiban. Partisipasi masyarakat dalam pasal 68 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf E Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa hak dan kewajiban masyarakat desa dalam berpartisipasi. Pasal 68 ayat 1 huruf C menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu pasal 68 ayat 2 huruf E menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Sementara itu Undang-Undang 1945 pasal 28C ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 19 ayat 1 menyatakan setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan, dan ayat 2 setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan memikirkan apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat 4 huruf D menyebutkan bahwa salah satu tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat didorong untuk ada dalam setiap tahapan perencanaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam bab tersendiri. Bab tentang partisipasi masyarakat itu terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 354. Semangat yang dibangun dalam pengaturan ini adalah pemenuhan hak partisipasi masyarakat oleh negara dengan menyediakan ruang partisipasi. Adanya hak masyarakat desa memiliki konsekuensi terhadap kewajiban desa atau negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Sementara itu, adanya kewajiban masyarakat desa memiliki konsekuensi bagi negara untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut dan menyediakan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kewajibannya. Sementara itu, tidak ada amanat pengaturan secara teknis berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban partisipasi masyarakat ini.
Bagaimanakah masyarakat mendapat hak pengayoman? Pasal 68 ayat 1 huruf E Undang-Undang Desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Pasal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28G ayat 1. Di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, pasal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jaminan terhadap perlindungan dan keamanan masyarakat selanjutnya menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Hal ini diatur secara teknis pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada klausul pembentukan Polisi Pamong Praja, khususnya pada pasal 255 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat tentang pemerintahan daerah. Upaya untuk memenuhi hak pengayoman dan perlindungan masyarakat desa tidak ditemukan pengaturan secara teknis pada Undang-Undang Desa. Hal tersebut semakin sulit dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 yang mencabut keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang penyempurnaan organisasi pertahanan sipil atau Hansip dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat atau Wankamra dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata yang selama ini menjadi payung hukum bagi pembentukan Hansip. Pasca keluarnya Perpres tersebut, Hansip secara otomatis dibubarkan. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.